Pengen badan kurus, tapi mager olahraga. Pengen kuliah di kampus favorit, tapi malas belajar. Pas ditanya kenapa nggak mulai ambil aksi, gue lagi nggak ada motivasi. Coy, motivasi terbesar itu datang dari diri sendiri, bukan dari omongan kanan kiri. Halo guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin membantu orang-orang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Gue sharing life tips, life hack, dan juga productivity dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Buat lo yang suka konten gue, boleh subscribe. Kita sering kali ngerasa kalau kita tuh gak punya motivasi. Mau melakukan sesuatu, kayaknya males banget. Padahal keinginan kita besar, tapi kita tuh gak ada motivasinya. Gue juga sama, gue pengen ini, gue pengen itu, pengen segala macam. Tapi kadang motivasi gue itu hilang seketika. Dan itu tuh gak apa-apa banget. Perasaan orang tuh memang dinamis, motivasi juga tuh sifatnya dinamis. Yang jadi pertanyaan adalah, gimana cara kita untuk memaintain motivasi itu agar tetap ada. Nah, di sini gue bakal sharing hal-hal yang bisa menumbuhkan atau menjaga motivasi lo agar tetap ada. Langsung aja, let's get started. Yang pertama adalah sadar kalau lo tuh masih miskin atau belum jadi apa-apa. Kita tahulah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Michael Jordan, atau siapapun itu. Mereka itu setelah mendapatkan penghargaan pemain terbaik, mereka masih tetap latihan. Mereka masih tetap haus. Mereka masih tetap ingin jadi yang terbaik. Nah, sedangkan lo sudah miskin, jelek, tidak punya apa-apa. Kenapa tidak punya motivasi, bro? Gitu. Itu hal yang selalu gue tanamkan ke diri gue ketika gue ngerasa gue gak ada motivasi. Gue belum jadi apa-apa, subscriber masih dikit, terus belum kaya, segala macem. Dan gue juga pernah ketemu dengan teman lama gue yang dia katakan sudah cukup sukses. Dia di bidang investasi, uangnya sudah cukup banyak ya. Gue udah berani bilang dia sukses gitu. Tapi ya dia gak berleha-leha dengan uangnya. Dia pun masih tetap belajar. Dia belajar dari orang yang lebih pintar dari dia juga. Dan masih mencari peluang. Ya mungkin kalau udah di tahap tertentu, kerja kerasnya mungkin tidak sebesar yang dilakukan orang-orang yang baru memulai. Mungkin. Tapi bisa jadi kerja keras mereka juga masih tetap besar juga. Sama seperti yang baru memulai. Gitu. Tapi pada intinya, yang udah sukses, yang udah di atas kita, itu tuh masih kerja keras, bro. Jadi kalau misalnya kita yang belum mulai, masih miskin, masih jelek, malu gak sih? Jadi menurut gue nggak ada alasan untuk kita nggak punya motivasi. Karena orang-orang di atas kita pun motivasinya masih tetap besar. Yang kedua, find your why. Motivasi yang kuat berawal dari alasan yang kuat. Why lo apa? Ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya istri cantik, ingin membahagiakan keluarga, ingin kuliahin adik-adik lo, atau apapun itu, selama itu bisa menjadi alasan yang kuat untuk lo bergerak, ya udah, jadikan itu alasan untuk lo tetap bersemangat. Karena semakin kuat why lo, seberat apapun hal yang lo hadapi, lo pasti akan bangkit lagi. Gue sempat berada di lingkungan MLM, katakan. Gue sempat menjadi agen asuransi. Bahkan sekarang pun masih jadi agen asuransi. Orang-orang yang berada di lingkungan ini biasanya why-nya itu kuat gitu. Menjadi sales, menjadi agen itu tuh penolakan luar biasa. Effortnya luar biasa gitu. Tanpa why yang kuat, udah pasti orang-orang pasti bakal cabut gitu. Sama seperti ya lu punya tujuan juga, misalnya konten segala macam gitu. Kalau why lu nggak kuat, ketika lu gagal sekali, lu nggak bakal mau nyoba lagi. Kebanyakan orang stop melakukan apa yang dia inginkan ya karena why-nya nggak kuat gitu kan. Misalnya lu bilang lu pengen sukses, tapi why lu tuh cuma sebatas ya biar terlihat keren aja atau apa gitu. Nggak ada yang ngedrive lu buat terus bergerak gitu kan. Jadi saran gue, lu harus temukan why yang kuat buat lu. Tugas lu sekarang adalah cari hal yang paling berharga buat hidup lu agar lu tetap termotivasi. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan diri. Pikiran yang jernih lahir dari jiwa yang sehat. Kalau lu tidur subuh mulu, makan gak pernah diatur, terus gak pernah olahraga, gimana bisa pikiran lu bisa fresh gitu kan? Maka dari itu, menjaga kesehatan adalah salah satu cara agar lu tetap termotivasi. Punya kebiasaan yang gak sehat juga bisa menandakan kalau badan lu tuh gak fit gitu. Dan lu tuh tidak terbiasa untuk disiplin. Makanya langkah selanjutnya yang harus lu lakukan adalah menjaga kesehatan lu. Gimana caranya? Salah satunya ya berolahraga dan juga dengan makan yang teratur. Menurut Jurnal Biomedika dan Kesehatan, rutin berolahraga dapat meningkatkan fokus dan juga menjaga produktivitas. Maka dari itu penting banget untuk lo bisa tidur tepat waktu, makan teratur, dan juga berolahraga. Lu nggak harus sempurna-sempurna banget ketika memulai. Mulai dari yang lo bisa mulai aja dulu. Ketika lu terbiasa makan itu telat, coba mau nggak mau harus tepat waktu. Mungkin lu belum bisa makan salad. Mungkin lu belum bisa menghindari nasi putih. Nggak masalah, yang penting start dulu aja. Yang penting makannya teratur. Atau lu terbiasa gadang, biasa tidur jam 3.
ya udah mundurin perlahan gitu. Jam 1 lah, jam 11 gitu. Yang penting ada progres gitu. Dan ketika lu mau memulai olahraga, mulai dari step kecil dulu aja. Lu jogging dulu, atau workout di rumahan dulu, push up, sit up gitu. Yang penting ada progres. Karena buat gue pribadi juga, hal ini tuh ngebantu gue banget. Ketika gue nggak olahraga, hari itu tuh bisa jadi terasa jauh lebih berat gitu. Ketika gue mau mulai konten, karena gue nggak olahraga, jadinya tuh lebih mumet. Beda ketika paginya gue olahraga, gue jauh lebih fresh. Dan gue jauh lebih lancar gitu. Dalam bekerja pun, dalam menulis, dalam hal apapun, itu membantu produktivitas gue gitu. Jadi gue sangat sarankan poin ini. Lu harus berolahraga, tidurnya teratur, dan makan harus dijaga. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki tujuan sama. Lu pasti pernah denger, kalau lu ingin tahu siapa diri lu, lihatlah 5 orang terdekat lu. Menurut gua, kata-kata itu bener nyata adanya. Gua masuk ke sebuah jurusan, yaitu televisi dan film, yang mana anak-anaknya itu suka banget sama film. Gua pun jadinya terbawa. Gua jadi suka nonton film, gua suka menulis film, dan gua juga jadi bisa membuat film. Dan ada juga yang mendapatkan penghargaan. Setelah gua masuk kerja, gua masuk ke industri pendidikan. Perusahaan gua memberikan bimbingan belajar buat orang-orang yang ingin berkuliah ke luar negeri. Tanpa gua sadari, gua pun jadi mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk kuliah ke luar negeri. Gua pun jadi tahu beasiswa-beasiswa yang ada di luar negeri, mulai dari LPDP, Chevening, AAS, Max, atau apapun itu. Gue jadi tahu, padahal gue gak ada niat buat belajar. Nah, lu bayangin kalau misalnya orang-orang di sekitar lu adalah orang-orang yang sukanya mengeluh, menyalahkan keadaan, dan gak pernah ngapa-ngapain. Kira-kira efek apa yang orang-orang tersebut berikan kepada lu? Yang terakhir adalah pikirkan kemungkinan terburuk. Menurut gua pribadi, motivasi terbaik itu adalah bukan ketika kita diberikan reward hal-hal terbaik, tapi ketika kita diberikan sebuah punishment atas sebuah situasi. Misalnya gua ambil contoh, lu bayangin lu disuruh lompat pagar, yang mana lu tuh nggak bisa. Tapi misalnya lu dikejar oleh seekor anjing, dan satu-satunya jalan adalah dengan melompati pagar tersebut. Lu bakal tiba-tiba berusaha untuk bisa melompati pagar tersebut nggak? Gua yakin bisa, ya nggak sih? Nah, sama dengan hidup, kadang motivasi terbesar itu adalah ketika kita kepepet, ketika kita nggak mau mendapatkan situasi yang buruk. Gue selalu membayangkan seperti ini, gimana jadinya kalau gue udah dewasa, miskin, gue tidak punya istri, gue tidak punya rumah, banyak hutang, cicilan, segala macem. Menurut lo itu mengerikan nggak? Buat gue itu mengerikan banget. Makanya itu yang jadi motivasi gue. Kalau gue nggak kerja keras sekarang, bisa jadi masa depan gue tuh suram. Gue mungkin kalau udah nikah bisa ditinggal pasangan, atau anak gue nggak sayang gue karena gue nggak bisa kasih nafkah, atau gimana. Wah, itu mengerikan banget, ya nggak sih? Nah, menurut gue hal-hal seperti itu jauh lebih bisa menumbuhkan motivasi. Karena menurut gue rasa sakit itu salah satu perasaan yang kuat ya. Jadi ketika lo tidak ingin merasakan rasa sakit, ya lo bakal sekuat mungkin menghindari hal tersebut. Jadi intinya daripada ngebayangin ketika lo sukses, lo bakal dapet ini, dapet itu, dapet segala macam, punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak. Daripada lo ngebayangin itu, kalau lo ngebayangin itu, jatuhnya tuh lo nyaman, ya nggak sih? Wah, gue kalau sukses dapat ini, bla 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 bla. Belum apa-apa lu udah nyaman gitu. Jadi lebih baik lu bayangkan hal yang buruk aja. Kalau lu nggak sukses, apa yang lu dapetin? Waduh, gua nggak punya rumah, gua ngontrak, kena cicilan segala macem. Wah, itu kan mengerikan, dan itu bakal bikin lu gerak gitu. Jadi pikirkan kemungkinan terburuknya dan make a move from there. Oke, tadi ada beberapa cara untuk memunculkan motivasi ya. Tapi menurut gua 70-80% motivasi terbesar itu datang dari diri sendiri. Jadi walaupun tips-tips tadi works di gua, mungkin bisa jadi nggak works di lu. Dan lu harus tahu sendiri apa yang sebenarnya bikin lu termotivasi. Lu yang harus temukan jawabannya itu sendiri. Tapi kalau misalnya lu masih ingin cari referensi lagi, gua punya banyak review buku dari sini. Lu bisa tonton, siapa tahu ini bisa membantu lu. Dan kalau lu mau book note-nya, rangkuman bukunya, lu bisa cek link di deskripsi. Lu bisa ambil gratis aja, pay as you wish. Kalau lu mau donasi juga boleh. Dan thank you for watching this video. Mungkin segitu aja video kali ini. Thank you and I'll see you on the next videos.